Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan Sobat Pembelajar semuanya, jumpa lagi di video saya. Perkenalkan, saya Nuka Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini, tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Kita dipandu dengan dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama adalah merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Selama mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.3, saya memahami bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam proses menuntun, pendidik berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan kepada anak. Agar dapat mewujudkan peran guru sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan kepada murid, guru juga harus memahami dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika guru memiliki visi yang berpihak pada murid untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik di ekosistem pendidikan di sekolahnya. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid, maka guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Implementasi pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan inquiry apresiatif diterapkan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun sekolah dengan menggunakan tahapan BAKJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di sekolah saya, SMA Negeri Tulaan, rata-rata siswanya telah mampu menggunakan gadget atau HP Android. Dalam pembelajaran, siswa lebih didominasi menggunakan HP-nya untuk mencari referensi materi, untuk bermain media sosial, bahkan ada yang menggunakan untuk bermain game. Dari hal ini, saya mengambil kemampuan anak dalam mengoperasikan HP ataupun perangkat teknologi yang dimilikinya sebagai kekuatan atau aset. Karena pada zaman sekarang ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat lepas dari HP atau perangkat teknologi yang lainnya, karena segala informasi, aplikasi, dan juga infotainment dapat kita akses melalui perangkat HP atau perangkat teknologi yang lain. Oleh karenanya, saya berusaha mewujudkan visi saya sebagai pendidik dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan membuat prakarsa perubahan, mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas murid. Melalui prakarsa perubahan tersebut, diharapkan saya dapat mewujudkan peran dan visi sebagai pendidik yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Pertanyaan pemantik yang kedua adalah rumuskan dan revisilah dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tahap awal pembelajaran modul 1.3, saya telah merumuskan visi seorang guru, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, unggul, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.3 dan juga melakukan analisis, maka saya melakukan revisi visi menjadi terwujudnya generasi yang unggul yang kreatif. Visi tersebut dicetuskan untuk mewujudkan harapan murid menjadi generasi yang unggul dengan memiliki kreativitas dalam pemanfaatan teknologi sehingga mampu memiliki daya saing sesuai dengan tuntutan zaman. Dari pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 dapat disimpulkan bahwa visi berbasis pada kekuatan kata untuk menggetarkan hati, menyemangati, menguatkan langkah maju secara kolaborasi. Visi seorang guru penggerak harus senantiasa berpihak pada murid dan sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Ajar Dewantara yang berupaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Untuk mewujudkan visi dalam pembelajaran, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.